Halo Sobat Mistis, kisah kali ini berjudul Mata di Pohon Raksasa. Oke, sebelum lanjut, yang pernah lihat ada mata besar, nah dan itu di tempat-tempat yang angker, barangkali ada nih dari kalian. Coba like dan subscribe. Ubur-ubur ikan cucut. Oke, kita lanjut. Malam itu, hutan tampak begitu gelap dan sunyi. Angin berdesir sangat pelan, sesekali menggoyangkan dedaunan di pepohonan yang berjulang tinggi atau yang menjulang tinggi sekali. Di tengah rimbunnya hutan, sekelompok pemuda sedang berkemah. Mereka terdiri dari 5 orang, yakni Aldi, Fajar, Rina, Siska, dan Bayu. Mereka adalah sahabat sejak kuliah dan sering mengadakan perjalanan ke tempat-tempat terpencil demi mencari pengalaman baru. Kali ini mereka memilih sebuah hutan itu di pedalaman yang masih jarang dikunjungi manusia. Konon, hutan ini memiliki sebuah pohon raksasa yang diyakini masyarakat sekitar sebagai tempat bersemayamnya makhluk gaib. Jadi, hutan itu ada pohon yang besar yang dikenal angker oleh masyarakat, dan masyarakat di sekitar situ nggak berani mendekat situ. Mereka pun tidak percaya mereka berlima. Akhirnya mereka mencoba memecahkan mitos itu. Bagi mereka, cerita-cerita mistis hanyalah bualan orang-orang desa yang masih percaya tahayul. Setelah seharian mendaki dan mencari tempat yang nyaman, mereka akhirnya mendirikan tenda di dekat pohon raksasa itu. Malam mulai larut. Mereka duduk mengelilingi api unggun yang sudah dibuatnya tadi. Ketika mereka datang, mereka langsung buat api unggun dan mendirikan tenda. Berbincang santai sambil menikmati kopi panas sembari menyeduh mie dalam gelas. Namun, suasana nyaman itu perlahan berubah saat Rina melihat sesuatu dari sudut matanya. Kalian lihat itu enggak? Rina menunjuk ke arah pohon raksasa yang ada di sebelah mereka membangun tenda. Mereka semua menoleh, tapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya batang pohon besar yang menjulang tinggi dengan akar-akar yang mencuat dari tanah. Kamu banyakkan nonton film hororin, Bayu bilang sambil ketawa menertawakan Rina. Rina hanya bisa menghela nafas. Ambil nafas dalam dan mengeluarkannya dengan harapan biar lebih lega. Mungkin dia memang terlalu lelah. Namun, tak lama setelah itu, Fajar yang duduk di samping Rina tiba-tiba berbisik, Tunggu. Kayaknya aku juga lihat sesuatu." Bayu bilang seperti itu, dan akhirnya hal itu membuat semuanya terdiam. Mereka menatap ke arah pohon itu dengan seksama. Kemudian sesuatu muncul. Dari balik rimbunan dedaunan, sepasang mata merah bersinar dari kegelapan. Mereka terpaku. Mata mereka itu tampak menatap langsung ke arah mereka, tidak bergerak, tidak berkedip. Lalu secara perlahan semakin banyak mata bermunculan, mulai dari 2, 3, 5, 10, 20, 30 sampai banyak, hampir memenuhi di tempat mereka. Hingga mereka kehilangan hitungan, pokoknya saking banyaknya. Ini apa? Suara Siska gemetar karena ketakutan melihat hal itu. Tanpa berpikir panjang, Aldi meraih senter dan mengarahkannya ke pohon itu. Seketika mata-mata itu menghilang. Hanya dedaunan yang bergoyang pelan tertiup angin. "Tutup tenda. Ayo matikan lampu, jangan bersuara." Fajar ngomong seperti itu dengan nada agak tegas karena khawatir terjadi apa-apa pada mereka semuanya. Mereka semuanya pun bergegas masuk ke dalam tenda dan mematikan lampu. Nafas mereka terlihat atau terdengar sangat ketakutan. Jantung mereka berdegup sangat kencang. Suasananya sunyi, hanya terdengar suara dedaunan yang bergesek tertiup angin. Beberapa menit berlalu
dan mereka mulai merasa aman. Namun, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di luar tenda. Langkahnya pelan, perlahan, seolah-olah menyeret kaki. Seolah ada sesuatu yang berjalan dengan kaki yang berat dan besar. Lalu, suara berbisik datang dari segala arah. "Kenapa kalian di sini?" Suaranya itu pelan tapi menggema, dan itu tidak terdengarnya tidak hanya satu orang, banyak, berkali-kali. "Kenapa kalian di sini? Kenapa kalian berani ke sini?" Banyak sekali omongan seperti itu, banyak sekali terdengar. Suaranya lirih. Suara itu lirih namun menyeramkan dan bergema dari berbagai sudut. Rina menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan nafas dan menahan rasa takutnya. Siska mulai menangis tanpa suara, hanya tetesan air mata saja. Sementara Bayu dan Fajar menggenggam pisau kecil yang mereka bawa untuk berjaga-jaga. Suara langkah kaki semakin dekat. Lalu sesuatu mencakar tenda mereka. Cerak, 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 seperti kuku tajam mencakar-cakar tenda. Tenda pun di situ bergetar karena ada makhluk yang mencakar-cakar tenda mereka. Dengan tangan gemetar, Aldi mengintip melalui celah tenda yang sedikit terbuka. Seketika dia menjerit dan mundur ke belakang, menabrak tubuh Bayu yang ada di belakangnya. "Hah, apa itu?" tanya Bayu panik. "Apa itu?" gitu. Aldi tidak bisa berbicara. Matanya melebar melotot dan wajahnya pucat ketakutan. Fajar dengan nekat mengintip juga keluar, dan apa yang dilihatnya membuat darahnya seperti membeku. Diam kaku karena ketakutan. Di luar tenda, sosok tinggi dengan tubuh hitam legam berdiri di antara pepohonan. Kulitnya kasar seperti kulit pohon, dan di wajahnya hanya ada satu fitur yang terlihat jelas, yakni sepasang mata merah yang bersinar terang. Makhluk itu tidak sendiri. Ada lebih banyak lagi di antara pepohonan, mereka seperti berdiri diam menatap ke arah mereka. "Pergilah," terdengar suara seperti itu. Lagi, tidak hanya satu kali, "Pergilah." Jadi sosok-sosok di situ seolah-olah mengusir mereka. "Pergilah." Terus terdengar suara seperti itu. Suaranya terdengar seperti hembusan angin yang berbisik di telinga mereka. Aldi pun mendengar seperti itu gemetar, dan dia bilang gini, kita harus pergi sekarang juga, gitu kata Ardi. Dan Rina pun juga ketakutan. "Tapi kalau kita lari, mereka bakal mengejar kita." Nah, di situ mereka membuka tenda dengan hati-hati. Kita nggak punya pilihan, kita pokoknya harus lari. Terjadi perdebatan kecil di situ. Akhirnya dengan hati-hati mereka membuka tenda dan bersiap berlari. Namun sebelum mereka bisa melangkah, sesuatu terjadi. Makhluk-makhluk itu bergerak serempak mendekati mereka dengan langkah yang lambat. Bayu pun di situ menjerit dan langsung berlari, diikuti yang lain. Mereka berusaha sekuat tenaga menembus hutan, menerobos semak-semak tanpa memperhatikan arah. Karena mungkin waktu itu juga gelap, pokoknya lari aja dari situ. Di belakang mereka, suara langkah kaki berat masih terdengar mengikuti mereka. Setelah berlari tanpa henti, akhirnya mereka tiba di sebuah tanah lapang. Nafasnya masih tersengal-sengal, masih terengah-engah karena kecapean, dan tubuh mereka gemetar. Namun mereka segera menyadari sesuatu, bahwa di depan mereka berdiri seorang pria tua berjubah putih dengan rambut dan jenggot yang berwarna putih juga. Dia bilang gini, "Kalian anak-anak bodoh." Suara pria tua itu terdengar penuh ketenangan. Diulanginya lagi, "Kalian memang anak-anak bodoh." Akhirnya Bayu dan yang lain terdiam.
tidak mengerti dengan maksud kakek-kakek itu. Akhirnya pria tua itu atau kakek itu menghela nafas. "Kalian telah mengganggu mereka," kata pria tua itu. Aldi mencoba bertanya, "Siapa mereka? Apa mereka mau membunuh kami?" tanya Aldi dengan panik. Akhirnya kakek itu menggeleng-gelengkan kepalanya. "Bukan, mereka bukan ingin membunuh kalian, tapi menjaga sesuatu yang seharusnya tidak ditemukan oleh manusia. Mereka adalah penjaga di sana. Dan apa yang terjadi? Kalian mendirikan tenda di bawah pohon raksasa itu kan? Itu tidak boleh. Itu adalah pantangan. Tapi kalian mencoba untuk melakukannya dan melawan hal-hal itu." Mereka pun mengangguk. Dan kakek tua itu tuh meneruskan perbicaraannya. "Di dalam batang pohon itu terkunci sesuatu yang seharusnya tidak boleh keluar. Itulah sebabnya mereka selalu mengawasi, menjaga agar tidak ada yang mendekat." Mata mereka melebar mendengar cerita kakek itu. "Jika kalian tetap di sana lebih lama, sesuatu yang lebih mengerikan akan keluar dari pohon itu." Seketika tubuh mereka pun lemas, duduk mereka. Mereka berpikir bahwa makhluk-makhluk itu adalah ancaman buat mereka, padahal mereka justru pelindung. Sebaliknya dari apa yang mereka pikirkan. Mereka telah salah menilai dari makhluk-makhluk itu. Pria tua itu menunjuk jalan pulang. "Pergi sebelum kalian benar-benar celaka. Sekarang juga, gak usah nunggu-nunggu. Ayo sekarang pergi," kata pria itu dengan penuh kewibawaan dan ketenangan. Tanpa berpikir panjang, mereka mengikuti arah yang ditunjuk pria tua itu. Saat menoleh ke belakang, pria itu sudah menghilang. Begitu pula dengan makhluk-makhluk yang bermata merah yang tinggi menjulang raksasa seperti itu. Setelah kejadian itu, mereka tidak pernah lagi pergi ke tempat yang memiliki kisah mistis tanpa menghormati aturan yang ada. Perjalanan itu menjadi pelajaran berharga bagi mereka. Tidak semua yang tampak menyeramkan berarti jahat, dan tidak semua yang terlihat aman berarti baik. Seringkali manusia hanya melihat dari satu sisi tanpa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dan yang terpenting adalah jangan pernah meremehkan mitos yang sudah dipercayai turun-temurun, karena mungkin di balik mitos itu ada kebenaran yang belum terungkap dan kita pun belum tahu. Jadi jangan sok-sokan begitu ya. Jadi kita sebagai orang yang baru atau orang yang mau di tempat yang baru, katakan mendaki atau apapun, kita harus menghormati budaya yang ada dan mitos-mitos yang ada gitu ya. Tetap harus menjaga antara sesama manusia. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semakin semangat dalam membuat video-video selanjutnya, serta komen yang positif. Dan jangan lupa tekan tanda loncengnya agar kalian menjadi penonton kita atau orang yang pertama menonton video terbaru kami. Terima kasih, see you next time.